Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, apa kabar yang ada di rumah yang hari ini sedang menonton live streaming di Bawaslu Dumai TV? Senang sekali perkenalkan saya Sri Melita Pratiwi yang akan memandu kajian politik Ramadan pada hari ini tanggal 14 April 2021, yakni hari ini puasa kedua. Di kajian politik Ramadan kali ini kita akan membahas tentang peran Bawaslu pada penyelenggaraan Pilkada di Kota Dumai tahun 2020. Nah, seperti kita ketahui bahwa Bawaslu mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan proses dan hasil pemilu yang berintegritas. Karena untuk mewujudkan itu, Bawaslu mempunyai kewenangan dalam melakukan pencegahan, pengawasan, serta penindakan pelanggaran. Nah, pada hari ini kita akan mengupas tuntas tentang apa sebenarnya makna mengawasi itu. Pada kesempatan kali ini, semua akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Beliau adalah Ketua Bawaslu Kota Dumai. Langsung saja kita mendengarkan kajian politik Ramadan yang bertemakan peran Bawaslu pada penyelenggaraan Pilkada 2020 di Kota Dumai. Yang langsung akan disampaikan oleh Bapak Zulfan. Buat pemirsa yang ada di rumah, yang hari ini sedang menonton live di Bawaslu Dumai TV dan Facebook, jika ada pertanyaan seputar pemilu dan pilkada, boleh ketik di kolom komentar dan nanti pertanyaannya akan langsung dijawab oleh Ketua Bawaslu Kota Dumai. Silakan Bapak, langsung saja memaparkan materinya, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya sahabat-sahabat Bawaslu Kota Dumai yang saya banggakan, serta seluruh pemirsa yang menonton live streaming Bawaslu Kota Dumai. Dalam kesempatan ini saya coba menyampaikan bahwasanya bagaimana sih peran dari Bawaslu Kota Dumai dalam mengawal demokrasi, pelaksanaan demokrasi di Kota Dumai. Masih teringat jelas di ingatan kita tentunya bahwasanya Kota Dumai baru saja melaksanakan pesta demokrasi, yaitu memilih pemimpin untuk Kota Dumai sampai dengan periode 2024, yaitu terpilihnya wali kota dan wakil wali kota dari suatu pesta demokrasi yang dilaksanakan di Kota Dumai yang cukup aman, kondusif tentunya suasana di Kota Dumai hingga sampai saat ini. Nah, pada kesempatan ini saya selaku Ketua Bawaslu Kota Dumai lebih dahulu mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pemilih yang ada di Kota Dumai dan masyarakat Kota Dumai pada umumnya karena telah bisa menjaga kekondusifan Kota Dumai dalam pelaksanaan pesta demokrasi yang telah kita lalui di bulan Desember kemarin. Baiklah, dari sekian banyak proses yang telah kita lalui, tentu Bawaslu selaku pengawas pemilu memiliki peran dalam mengawal pesta demokrasi di Kota Dumai. Saya yakin bahwasanya masih banyak para masyarakat kita juga belum memahami dan belum mengerti bagaimana Bawaslu itu bekerja. Nah, di sini coba saya sampaikan bahwasanya Bawaslu diberikan oleh kewenangan berdasarkan undang-undang untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan politik ataupun seluruh tahapan dari suatu pesta demokrasi yang diselenggarakan, itu tidak luput dari pengawasan Bawaslu
Kota Dumai khususnya untuk pelaksanaan Pilkada 2020 lalu. Banyak hal yang telah dilakukan, tentunya melakukan semua tugas-tugas kewenangan yang diamanatkan kepada kami sebagai upaya Bawaslu dalam menegakkan keadilan pemilu. Namun di satu sisi Bawaslu itu sendiri tidak bisa bekerja hanya dengan kekuatan yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Dumai. Kami sadari itu. Nah, di sanalah ada ruang-ruang kami coba menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat terlibat aktif dalam melakukan pengawasan dari seluruh tahapan yang ada di dalam pelaksanaan Pilkada 2020 kemarin. Banyak yang dilakukan oleh Bawaslu, sosialisasi kepada seluruh RT, pada elemen masyarakat, baik itu pemuda, dan kami juga membangun sinergisitas dalam pelaksanaan tugas-tugas kami. Ini kami lakukan tidak lain tidak bukan sebagai upaya untuk menjaga seluruh tahapan atau proses demokrasi yang ada di Kota Dumai ini agar menghasilkan pemimpin yang benar-benar demokratis tentunya, yang benar-benar menjadi pemimpin yang diharapkan atau yang dicita-citakan dari suatu proses demokrasi itu sendiri. Mudah-mudahan dengan banyaknya proses atau upaya pengawasan yang kita lakukan, sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran di setiap tahapan, maka ini mencerminkan bahwasanya masyarakat Kota Dumai telah bisa kita nilai bersama telah cukup dewasa dalam berpolitik. Ini terlihat tidak ada sedikit pun upaya penolakan dari hasil yang telah dilakukan, dan tentu juga seluruh elemen di Kota Dumai juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggara dalam menyelenggarakan pesta demokrasi ini. Dan ini menjadi poin penting dan tentu menjadi kebanggaan kita sendiri bahwasanya masyarakatlah yang menjadi penentu dalam menentukan pemimpin yang untuk Kota Dumai. Dan selanjutnya juga upaya-upaya yang telah kita lakukan, dan tentu di samping mengawasi, tentu Bawaslu Kota Dumai itu menerima, mengkaji dan memutuskan setiap pelanggaran yang ada di dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pilkada itu. Nah, tentu tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran ketika upaya pencegahan telah kita lakukan. Selanjutnya kita masuk dalam pengawasan. Ketika terjadi pelanggaran, tentu kita harus mengkaji dan memutuskan. Banyak hal juga yang telah kita putuskan dalam pelanggaran-pelanggaran di masa tahapan Pilkada 2020 kemarin. Banyak terkait dengan netralitas ASN, terkait dengan laporan etik, dan juga terkait dengan laporan dugaan money politik. Namun terkait dengan dugaan money politik tidak ada yang bisa terbuktikan peristiwa money politik ada terjadi di Kota Dumai. Dan ini jelas bahwasanya
kami cukup bangga dan cukup berterima kasih kepada masyarakat Kota Dumai telah bisa menolak upaya-upaya kegiatan-kegiatan manipolitik. Dan ini terlihat tidak adanya laporan peristiwa manipolitik di hari H atau di Minggu Tenang di Bawaslu Kota Dumai. Dan di tahapan kampanye juga tidak ada yang kita proses adanya penerimaan manipolitik yang benar-benar terbukti. Ada satu kegiatan manipolitik yang dilaporkan oleh warga negara Indonesia, tentunya masyarakat Kota Dumai, dan itu tidak terbukti. Setelah kita melakukan kajian bersama Sentra Gakumdu, dan itu tidak terbukti. Hanya satu laporan kegiatan manipolitik yang masuk di Kota Dumai itu di tahapan kampanye, dan itu statusnya tidak terbukti. Nah, dari situ kita bisa menggambarkan bahwasanya betapa dewasanya dan betapa cintanya masyarakat Kota Dumai dan berapa memahaminya masyarakat Kota Dumai terhadap kegiatan-kegiatan manipolitik yang merupakan racun dari demokrasi itu sendiri. Dan itu kami atas nama Bawaslu Kota Dumai mengucapkan ribuan terima kasih tentunya dalam kesempatan ini kepada masyarakat Kota Dumai yang telah berupaya untuk menolak para penjahat-penjahat demokrasi tersebut. Mungkin itu Mbak Tiwi yang bisa saya sampaikan terkait yang Mbak Tiwi tanyakan tadi, peran Bawaslu dalam Pilkada 2020. Terima kasih Pak. Nah, dari materi yang Bapak sampaikan tadi, apakah dalam peranan Bawaslu yang sudah Bapak sampaikan terdapat kendala? Kendala juga pasti kita dapati, apapun kegiatan yang kita lakukan pasti kita ada menghadapi kendala-kendala. Namun ya karena upaya dan kita tetap berupaya agar masyarakat kita tercerdaskan dan bisa memahami apa-apa yang kita sampaikan. Banyak kendala yang kita hadapi tentunya di dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Yang terutama juga berkenaan sama-sama kita ketahui bahwasanya tantangan pengawasan di 2020 Pilkada 2020 itu cukup berat tentunya, dan ini kita jalani bukan dalam kondisi yang biasa. Nah, kondisi yang luar biasa di tahun 2020 itu menjadi tantangan dan kendala tersendiri bagi penyelenggara khususnya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Karena apa? Di tahun 2020 bahwasannya sama-sama kita ketahui bangsa Indonesia dan Kota Dumai khususnya itu dilanda wabah virus corona COVID-19. Nah, ini yang menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara. Contoh ketika kita melaksanakan tugas dari tahapan pemutakhiran data pemilih, laporan ke saya dari jajaran kami di tingkat kelurahan, bahwasanya ada juga masyarakat yang coba menghindar untuk didata karena mereka berpikir yang hadir pada saat itu adalah Satgas COVID-19. Mereka ketakutan. Nah, ini kendala. Terakhir, bagaimana kami mengarahkan bagaimana untuk bawahan jajaran kita menyampaikan komunikasi yang baik kepada masyarakat agar jangan salah persepsi terhadap tugas-tugas penyelenggara pada saat itu. Selanjutnya juga tentu menjadi hal yang ya kalau saya boleh
sampaikan, kalau saya boleh ceritakan bagaimana keluh kesah penyelenggara pemilu di masa pandemi COVID, sama-sama kita bayangkan coba, kita berangkat dari rumah meninggalkan keluarga, yang kita hadapi di lapangan itu adalah kerumunan masyarakat, kerumunan massa di saat kampanye, dan bagaimana ketika kita pulang memikirkan bahwasanya saya apakah telah benar-benar steril dari virus COVID Corona, karena ini akan bisa saya bawa ke rumah. Nah, hari ke hari itu yang menjadi beban pikir, khususnya bagi saya sendiri juga ya. Saya yakin bagi kawan-kawan penyelenggara lain dan beberapa kawan lain juga menyampaikan keluh kesah anggota kita di bawah terhadap kondisi itu. Nah, itulah yang harus kita hadapi. Tentu bagaimana cara mengatasi kendala itu ya, saya menyampaikan kepada kawan-kawan yang ada di bawah kita agar tetap mematuhi protokol COVID, agar kita bisa nyaman dan tidak menjadi pertanyaan tersendiri bagi kita bahwa saya kembali ke rumah apakah saya telah steril 100% dari corona. Karena pada saat pandemi COVID begitu meningkatnya di Kota Dumai, di saat itulah kegiatan-kegiatan, intensitas kegiatan politik cukup meningkat. Dan kita selaku pengawas pemilu tetap kewajiban kita untuk melakukan pengawasan dalam kegiatan politik tersebut. Nah, itu menjadi kendala yang cukup berat tentunya bagi kita penyelenggara dalam hal ini pengawas pemilu untuk melakukan tugas-tugas di lapangan. Belum lagi nanti kendala yang dihadapi para jajaran kita dari tingkatan kecamatan, kelurahan, bahwasanya sebelum para peserta melaksanakan kampanye, jajaran kita melakukan upaya pencegahan dengan menyampaikan kepada si pemilik rumah, si calon peserta yang berkampanye, ada yang bisa menerima, ada yang tidak bisa menerima, bahkan ada yang sampai berdebat di lapangan bahwasanya ini kan acara kami yang bikin, kenapa pengawas pemilu yang sewot mengatur-ngatur. Nah, ini yang dihadapi di lapangan, kendala di lapangan. Namun itu tadi kita tetap mengedepankan upaya komunikasi yang begitu komunikatif agar jangan sampai terjadi miskomunikasi. Yang kita utamakan adalah bagaimana para calon serta pemilu pilkada pada saat tersebut dan para masyarakat kita jangan sampai melakukan pelanggaran hukum terkait dengan pelaksanaan pilkada. Maka saya tekankan kepada jajaran kita di bawah agar mengedepankan upaya-upaya komunikatif yang baik kepada seluruh elemen masyarakat dan para tim kampanye, para calon, agar jangan sampai terjadi miskomunikasi di lapangan. Karena ketika memang telah terjadi suatu pelanggaran yang notabene juga menjadi pelanggaran hukum, tentu keadilan pemilu itu diproses dan ditegakkan oleh Bawaslu. Kita tidak bisa mengesampingkan itu ketika ada terjadi pelanggaran. Tetap harus kita proses, dan di tahapan kampanye ada satu kasus dan temuan dari anggota kita, Panwascam, pengawas kecamatan, menemukan pelanggaran di saat kampanye yang mana sebelum kegiatan kampanye telah dilakukan upaya pencegahan agar jangan terjadi pelanggaran, namun ketika upaya pencegahan telah disampaikan dengan baik oleh pengawas pemilu dan itu tetap dilakukan pelanggaran oleh peserta pemilu, dan tentu
terjadi pelanggaran yang tidak bisa kita nafikan dan ini harus kita proses dan harus kita putuskan, maka sampailah ke proses tersebut sampai di pengadilan negeri Kota Dumai. Nah, itu yang satu kasus pelanggaran di saat kampanye, dan ini yang sebenarnya kita juga cukup mengesalkan atau cukup kesal dengan terjadi pelanggaran tersebut, karena jajaran kita telah mengingatkan dari oknum yang melakukan pelanggaran juga telah disampaikan secara langsung. Nah, ini kita cukup kesal dengan kejadian ini, namun ketika memang pelanggaran hukum terjadi, karena harus kita proses, karena negara kita adalah negara hukum. Nah, ini yang satu kasus yang pernah kita sampai sidang di Pengadilan Negeri Kota Dumai. Mungkin itu Mbak Tiwi. Banyak kendala, namun perlahan kendala-kendala itu kita bisa selesaikan di lapangan, kita bisa melakukan komunikasi yang baik dengan para stakeholder, bahkan sampai ada juga tendanya juga harus dieksekusi pada saat awal-awal kampanye, karena tidak sesuai dengan ketentuan kampanye dilaksanakan di lokasi kampanye, sehingga terjadi pembukaan atau pembubaran kampanye pada saat itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Tiwi. Ya, jadi dari kendala yang Bapak sampaikan tadi, di sana ada peranan dari Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan atau Desa atau PKD yang banyak mendapat kendala di lapangan. Jadi sebenarnya apa sih Pak peranan dari Panwaslu Kecamatan dan PKD itu Pak dalam Pilkada 2020? Bicara dengan pengawas kecamatan, pengawas kelurahan, ataupun yang kita sebut dengan pengawas ad hoc tentang tugas, kalau saya berpikir mereka adalah garda terdepan dari pengawas pemilu, dan mereka lah peran penting dari suksesnya pengawasan dan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Dumai, karena mereka ada di garda paling depan, khususnya PKD, Panwascam, dan PTPS ya. Tidak bisa kita nafikan juga mereka cukup berperan dalam melakukan upaya-upaya pengawasan, dan tentu mereka yang mengetahui tentang keberadaan wilayah dan di daerah mereka sendiri. Dan kami selaku di Bawaslu Kota Dumai, selaku pimpinan di Kota Dumai, tentu melakukan peningkatan yang SDM untuk pengawas-pengawas jajaran ad hoc di bawah kami, baik itu Panwascam, PKD, dan PTPS, agar mereka bisa lebih leluasa dan mengerti tentang tugas-tugas mereka. Jadi kalau pertanyaannya seberapa penting peran mereka, kalau di kami memandang mereka lah peran yang paling penting dalam suksesnya pengawasan yang ada di Kota Dumai. Itu Tim. Terima kasih Bapak. Jadi dari suksesnya penyelenggaraan Pilkada 2020 di Kota Dumai pasti ada kerjasama dengan instansi lain. Jadi Pak, bagaimana hubungan atau kerjasama Bawaslu dengan instansi lain dalam Pilkada 2020 ini? Alhamdulillah, bicara dengan kerjasama hubungan antar lembaga, Bawaslu Kota Dumai cukup terima kasih pada stakeholder yang ada di Bawaslu Kota Dumai, baik itu dari Pemko yang telah memberikan fasilitasi untuk fasilitasi yang berbentuk anggaran yang di-MPAD-kan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan di Kota Dumai, dan tentunya dari pihak kepolisian yang sering beriringan, baik itu dari
pengamanan sampai dengan yang ditempatkan juga di Sentra Gakumdu Kota Dumai. Selanjutnya juga ada kejaksaan yang notabene sampai bermalam-malam di kantor Bawaslu dari unsur kejaksaan dalam mendampingi dan memutus keputusan di Sentra Gakumdu dalam bentuk pelanggaran tidak pidana pemilu. Selanjutnya juga ada Satpol PP, Kesbangpol, KPU tentu sesama penyelenggara, dan Disdukcapil yang memberikan support data untuk sebagai pembanding kita terhadap data pemilih yang ditetapkan oleh KPU, dan ada juga dari Dinas Pendidikan yang membantu kita untuk memverifikasi ijazah, serta juga dari organisasi-organisasi kemahasiswaan, pemuda, partai politik juga, dan seluruh lapisan masyarakat, dan juga serta sahabat-sahabat Bawaslu yang telah terbentuk, yang setiap hari menyampaikan informasi kepada kita, dan tak lupa juga ada kawan-kawan yang di media yang sering menyampaikan informasi-informasi tentang status atau pelanggaran-pelanggaran yang kita proses di Bawaslu Kota Dumai. Banyak TV. Jadi pengawas pemilu yang menjadi garis penting, poin pentingnya dapat saya simpulkan bahwasanya Bawaslu Kota Dumai itu tidak bisa berdiri sendiri dalam melakukan atau mengawal demokrasi di Kota Dumai. Maka saya selaku Ketua Bawaslu Kota Dumai mengedepankan hubungan antar lembaga agar kita bisa bersama-sama bersinergi untuk melakukan pengawasan demokrasi di Kota Dumai. Itu diri. Baiklah, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari kolom komentar. Apakah sudah ada? Baiklah, kami akan menunggu pertanyaan dari kolom komentar. Jika ada yang mau bertanya, boleh komen atau boleh komen lewat dari Instagram atau bisa DM atau lewat Facebook. Selanjutnya, ini pertanyaan terakhir, Pak. Bagaimana pendapat Bapak tentang Bawaslu Dumai TV? Ya, artinya di setiap lembaga negara atau lembaga publik, saya berpikir lembaga publik tersebut hendaknya harus memiliki suatu media atau satu wadah yang bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Apapun, apalagi di saat ini di masa era 4.0 ini tidak ada lagi ruang pembatas antara lembaga negara dengan masyarakat. Bawaslu adalah lembaga publik, jadi hendaknya dengan masyarakat tidak lagi ada batas. Nah, berbicara dengan Bawaslu Dumai TV ini adalah satu upaya agar Bawaslu bisa lebih dekat atau mendekatkan diri dengan masyarakat, agar masyarakat bisa lebih tahu apa yang dilakukan oleh Bawaslu, terkhusus di saat-saat seperti ini yang non tahapan, agar bisa mempubliskan apa yang dilakukan oleh Bawaslu. Nah, tentu saya sedikit mau menyampaikan bahwasanya tentu akan muncul pertanyaan, apa sih kerja Bawaslu ketika pilkada ini tidak ada? Bawaslu Kota Dumai, apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Dumai? Karena pilkada atau pemilu itu dilaksanakan di 2024. Tentu selaku lembaga publik dan publik wajib bisa menilai dan boleh menilai dan mengkritisi lembaga itu. Apa yang dilakukan oleh Bawaslu? Nah,
Ini yang Bawaslu Dumai TV ini harapan saya bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya yang dilakukan Bawaslu itu adalah ini. Sama-sama kita ketahui bahwasanya saat ini Bawaslu Kota Dumai lagi melakukan pengawasan terhadap yang dilakukan oleh rekan kita, sahabat kita KPU Kota Dumai dalam menyusun daftar pemilih berkelanjutan. Nah, ini yang dilakukan oleh Bawaslu, melakukan pengawasan terhadap yang dilaksanakan KPU. Dan tentu juga Bawaslu juga akan melakukan koordinasi kepada Disduk Capil. Berapa angka pertumbuhan penduduk untuk Kota Dumai dan berapa jumlah penduduk Kota Dumai yang saat ini dari proses pilkada kemarin sampai saat ini yang telah berumur 17 tahun. Berapa jumlah masyarakat Kota Dumai yang telah menikah di bawah umur 17 tahun? Berapa jumlah penduduk Kota Dumai atau masyarakat Kota Dumai yang telah ubah status dari TNI Polri menjadi masyarakat biasa atau TNI Polri yang telah pensiun. Nah, ini yang harus dimasukkan ke dalam daftar pemilih berkelanjutan. Nah, untuk itu juga saya berharap kepada seluruh masyarakat atau sahabat-sahabat Bawaslu sekalian agar bisa lebih proaktif terhadap status dirinya sendiri, bahwasanya ketika memang telah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih, dia harus bisa memantau, meng-cross-check dirinya apakah telah terdaftar di dalam daftar pemilih yang berkelanjutan yang disusun oleh KPU. Nah, kita bisa nanti ketika memang ada masyarakat yang belum terdaftar, yang telah memenuhi syarat atau tidak terdaftar dalam daftar pemilih berkelanjutan yang disusun oleh KPU, bisa melaporkan langsung ke KPU atau ke Bawaslu agar bisa kita advokasi masyarakat tersebut untuk masuk ke dalam daftar pemilih yang notabene akan digunakan untuk pemilu 2024. Nah, ini yang saya harapkan bisa digunakan, Bawaslu Dumai TV ini bisa digunakan untuk Bawaslu bisa lebih dekat dengan masyarakat dan masyarakat bisa lebih dekat dengan Bawaslu dengan menggunakan media-media teknologi tentunya. Cukup baik ini Bawaslu Dumai TV ini untuk menjadikan satu media agar kita bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Terima kasih Bapak. Akhirnya kita sudah berada di penghujung acara kajian politik Ramadan pada hari ini. Untuk pemirsa yang ada di rumah yang ingin bertanya, silahkan boleh kirim atau komentar di Instagram atau lewat Facebook. Nanti akan dijawab pertanyaannya di kajian politik Ramadan berikutnya. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Zulfan, yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan juga terima kasih kepada audiens yang ada di rumah, yang menyimak dengan antusias ilmu yang kita dapat hari ini. Akhirnya saya, Sri Marlita Pratiwi, undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.